Bab 3370. Mayat hidup. Erikin terlihat sangat misterius. Dia mampu menjadi sangat keras hingga membuat dirinya ketakutan. Tidak menutup kemungkinan juga bisa menakut-nakuti para pejuang itu. Tetapi, kelihatan jelas siluman serigala itu berpikir terlalu jauh. Para pejuang yang melihat Erikin sedang duduk bersilam memang kaget sejenak, tetapi sama sekali tidak menggunakan perasaan. Mereka langsung melepaskan panah ke arah siluman serigala yang sedang berlari menjauh. Setelah siluman serigala terbunuh, desa kita pun akan jauh lebih tenang. Siapakah pria ini? Kenapa sama sekali tidak bergerak? Kakak kedua Sun hati-hati, tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang dewa. Ini mungkin saja, tetapi bagaimana bisa seorang dewa duduk bersila di hutan liar seperti ini? Bukankah seharusnya berada di dalam mansion? Kelihatannya sangat mudah, mungkinkah dia sedang terluka? Jangan pedulikan dia lagi, kita lanjut tangkap dan bawa siluman serigala itu pergi. Ada banyak sekali manusia biasa di daratan Jeushu, mereka hidup berdampingan dengan kultivator, oleh karena itu sama sekali tidak asing terhadap para pertapa abadi. Mereka juga tahu para pertapa abadi telah meninggalkan lapisan kehidupan manusia biasa, dan tidak senang jika diganggu. Wahai Imam, kami akan membawa siluman serigala itu pergi, terima kasih banyak, apakah Imam memberi izin? Kata seorang tetua sambil memberi hormat dengan kedua tangan. Bagi manusia biasa, siluman serigala itu masih saja memiliki nilai yang sangat tinggi. Mereka pun tidak ingin melihat serigala itu dibuang dengan sia-sia di sana. Jika Imam tidak berkata-kata, kami hanya bisa menganggap Imam mengiyakan. Terima kasih atas izin yang Imam berikan. Setelah menunggu sesaat, Erikin tak kunjung memberi jawaban. Beberapa pejuang itu pun memberanikan diri melewati Erikin, berlari menuju arah perginya siluman serigala itu. Kakak besar, coba lihat, ada noda darah di tanah, dan juga beberapa gigi yang patah. Apakah sebelumnya siluman serigala itu juga menyerang kultivator ini? Aneh sekali. Siluman serigala berukuran sangat besar. Beberapa pejuang harus bekerja sama dan menyatukan tenaga untuk bisa membawanya. Alhasil saat perjalanan kembali, malah terlihat sebuah kejanggalan. Meski memilih sebisa mungkin menjauhi Erikin, tetapi daerah hutan itu sungguh tidak luas. Salah satu di antara 4 tongkat yang digunakan untuk menggotong serigala itu mendadak patah. Satu pejuang kehilangan pun keseimbangan tubuh, langsung jatuh ke tubuh Erikin. Merasakan kerasnya tubuh Erikin, pejuang itu terkejut, lalu segera melompat menjauhinya. Keras sekali, tubuh Imam ini keras seperti batu, tidak seperti benda hidup. Setelah berdiri, pejuang itu berteriak dengan suara sedikit gagap. Apa? Sama seperti patung. Saudara ke-6 Song, apakah kamu yakin? Para pejuang lain ikut terkejut mendengarnya. Aku periksa dulu. Pejuang yang satu itu bernyali sangat besar, lagi pula baru saja dia sudah menabrak Erikin. Jika sudah terlanjur, maka selesaikan saja hingga jelas. Dia pun langsung memeriksa nafas Erikin. Tidak ada nafas, dia mati. Tetapi tubuhnya memiliki suhu, juga sangat keras. Kata saudara ke-6 Song sambil menggaruk kepala. Mungkinkah dia mayat dewa pada zaman kuno? Kata seorang pejuang tua menerka-nerka dengan mata berbinar. Kita akan makmur. Tetua itu tidak kuat menahan tawa. Kepala desa, apa yang dimaksud mayat dewa? Kata para pejuang dengan kebingungan. Kalian semua pasti tahu, kultivator memiliki batas umur tertentu, meski jauh lebih panjang dari kita, tetapi mereka juga akan mati pada waktunya, dan ada sebagian kultivator yang setelah mati akan kembali menyatu dengan tanah.
ada juga yang karena alasan tertentu, meski jiwa dewa telah mati, tubuh Taoisnya malah senantiasa utuh, sama seperti yang satu ini. Maksudmu, yang kita temukan saat ini adalah tubuh dari seorang kultivator yang sudah mati, kata pejuang itu dengan sangat kaget. Benar sekali, benda ini tidak berguna bagi kita, tetapi bagi kebanyakan kultivator, malah sangat bernilai dalam penelitian mereka. Mereka pasti bersedia mengeluarkan uang banyak untuk membelinya. Cepat bawa pulang, biarkan saja siluman serigala itu di sana. Tubuh ini jauh lebih berharga dibandingkan siluman serigala itu. Mendengar perkataan itu, hati para pejuang pun tergerak, mata berbinar-binar. Bisa berbisnis dengan kultivator tentu saja akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada hanya menjual seekor siluman serigala. Di bawah arahan senior, mereka menyatukan tenaga menciptakan sebuah tandu, lalu meletakkan Eric Kin ke atas dan membawanya ke arah desa. Kelihatan seperti sedang membawa sebuah patung dewa pulang ke desa. Di sisi laut kesadaran Eric Kin, Black Demon juga telah melihat semuanya. Ekspresi wajah sontak berubah menjadi aneh. Tidak menyangka secara tidak sengaja tuannya malah dianggap sebagai dewa oleh orang-orang itu. Tetapi jika dipikir-pikir, digotong pulang oleh para warga desa mungkin akan lebih aman daripada terus berada di dalam hutan. Bagaimanapun juga sekalipun kehilangan semua kekuatan dan kesadaran, tubuh Taois Eric Kin masih berada di tingkatan fase penilaian. Apalagi saat ini dirinya masih sangat lemah, juga tidak memiliki tenaga untuk melawan. Biarkan saja apapun yang mereka lakukan, cukup pejamkan mata dan pulihkan diri secara perlahan. Orang-orang menggotong Eric Kin masuk desa dengan hati gembira, semua merasa akan segera menjadi kaya raya. Kepala desa, jika ini memang tubuh seorang dewa, harganya pasti sangat mahal, apakah bisa dijual hingga puluhan juta? Kata seorang pejuang dengan penasaran. Hanya sesedikit itu. Kalian ini benar-benar pelit. Wawasan kalian terlalu sempit, jika sungguh sesuai yang aku duga, tubuh imam ini bisa memberikan keuntungan yang tidak mampu kita habiskan seumur hidup. Mengejutkan sekali. Baguslah jika begitu. Semoga kita diberkati, yang terpenting harus benar-benar tubuh seorang imam. Para pejuang semakin bersemangat, di sisi lain juga merasa tegang. Setelah itu, Eric Kin dibawa ke dalam desa, dan diletakkan di atas altar penyembahan dalam kuil. Kuil itu dipenuhi dengan cahaya dan asap tipis, terlihat bersih dan rapi. Ada belasan pejuang yang menjaga di luar secara bergantian, karena takut terjadi sesuatu pada tubuh Eric Kin. Dan kepala desa yang sebelumnya mengenali Eric Kin sebagai dewa pun membawa dua pejuang menuju ke arah kecamatan. Desa mereka terletak di tepi Gunung Tandus, itulah alasan kenapa dijadikan target oleh siluman serigala. Dan kultivator yang berjarak paling dekat dengan mereka, hanya ada di kecamatan itu. Setelah melewati satu malam, Black Demon pun merasa lebih lega. Waktu sudah berlalu lama, seharusnya orang-orang yang mengejar Eric Kin sudah menyerah. Apalagi Eric Kin sedang diletakkan di dalam kuil, pembunuh yang mengejarnya tidak mungkin tahu keberadaan itu. Karena lelah dan ngantuk, Black Demon pun terlelap secara perlahan. Setengah hari kemudian, kembali terdengar suara di luar kuil. Imam Hou, tubuh dewa itu ada di dalam, dan masih sangat utuh. Setiap helai rambutnya terlihat hidup dan segar, sama sekali tidak terlihat kerontokan, usianya juga masih sangat muda. Kepala desa, kamu tenang saja, kami para kultivator tidak akan melupakan bayaran untuk kalian. Asalkan tubuh itu asli, maka kami pasti tidak membuat kalian rugi. Silahkan masuk imam. Setelah disambut dengan senyuman ramah kepala desa, seorang pria paruh baya berbaju hijau diarahkan ke dalam kuil dengan sangat ramah oleh beberapa pejuang.
Dan tiba di dalam kuil, pria paruh baya itu langsung memusatkan perhatian pada Erikin. Pertama-tama dia terkejut, setelah itu ekspresi wajahnya berubah drastis. Di hadapan banyak orang, tanpa ragu dia langsung terbang dan mendarat di hadapan Erikin, menjulurkan tangan menekan pundak Erikin sesaat. Hidup, dia adalah mayat hidup, sepertinya jiwa dewa dalam tubuhnya sudah tersapu bersih. Mungkinkah dia bertemu kultivator jahat, tetapi untuk apa kultivator jahat itu meninggalkan tubuhnya? Kultivator berusia paruh baya itu pun sangat terkejut. Dia memiliki kultivasi tahap jiwa murni, tentu saja mengerti lebih banyak dibandingkan para pejuang di sana. Tubuh Erikin bukanlah tubuh kultivator zaman kuno yang disebut-sebut, melainkan kultivator zaman sekarang. Hanya saja entah karena alasan apa, tubuh itu tidak memiliki kemelekatan jiwa lagi. Tentu saja kemelekatan jiwa Erikin masih tersisa, hanya saja kultivasi kultivator itu terlalu rendah, sama sekali tidak menyadarinya. Aku akan segera berjaya. Setelah terkejut setengah mati, terlintas ekspresi heboh dalam mata kultivator itu. Ketahuilah dia bukan kultivator biasa di kecamatan, dan pada kecamatan di luar kota Menara Salju itu sama sekali tidak ada kultivator tahap jiwa murni lain sepertinya. Bersambung.